Membahas mengenai Asyura, ada beberapa peristiwa penting, peristiwa luar biasa yang terjadi pada hari itu, pada hari ke-10 bulan Muharram. Jadi pada hari itu umat terdahulu, yaitu Nabi Nuh alaihi salam dan juga orang-orang yang bersama beliau, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang, banjir bah. Kita tahu bahwasanya pada saat itu terjadi musibah besar, yaitu banjir bandang. Nabi Nuh diperintahkan untuk bikin perahu, dan pada hari itu, pada hari yang sekarang kita peringati tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya. Jadi perahunya ini terdampar, banjirnya ini berhenti. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama beliau dari banjir bandang. Kemudian juga di hari yang sama seperti ini, tanggal 10 Muharram adalah hari di mana kaum Nabi Musa alaihissalam, jadi Nabi Musa dan saudaranya dan kaum mereka berdua ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang penguasa yang zalim, yang kafir dan pendosa, yaitu Fir'aun, setelah menyeberangi lautan. Nah, hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnad beliau. Jadi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melewati beberapa orang Yahudi. Orang Yahudi pada saat itu mereka sedang melaksanakan puasa. Nah, pada hari itu adalah hari ke-10 bulan Muharram. Kemudian Rasul bertanya kepada mereka, "Ma hadza minas shaum?" Ini puasa apa? "Ma hadza minas shaum?" Ini puasa apa? Kemudian mereka mengatakan, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari tenggelam di lautan. Kemudian pada hari ini juga ya perahunya Nabi Nuh alaihissalam yang memuat Nabi Nuh beserta orang-orang yang bersama beliau ini terdampar di atas bukit Al-Judi. Ada di ayat Al-Quran ini bunyi mengenai ayat tersebut. Nah, kemudian setelah mendapatkan penjelasan seperti itu, dijelaskan di situ bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa pada hari itu. Kemudian Nabi bersabda, "Ana ahaqqu bi Musa wa ahaqqu bi shaumi hadzal yaum." Rasul bersabda, "Ana ahaqqu bi Musa wa bi shaumi hadzal yaum." Yang maknanya adalah bahwa aku, kata Rasulullah, lebih berhak terhadap Nabi Musa dan lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Kemudian beliau memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan puasa. Jadi orang-orang Yahudi sebelum kita, mereka sudah duluan mengerjakan puasa pada hari Asyura 10 Muharram. Nah, membahas mengenai perjuangan dan pengorbanan Nabi Nuh alaihissalam, beliau ini adalah merupakan salah satu dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang kali pertama diutus kepada orang-orang kafir. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau ada hadis yang menyebutkan beliau adalah nabi dan rasul yang pertama, maksudnya adalah nabi dan rasul yang pertama yang diutus kepada orang-orang kafir. Bukan berarti tidak ada nabi sebelumnya, karena ada Nabi Nuh, ada Nabi Idris, ada Nabi Syith, ada 3 nabi sebelumnya. Mereka adalah nabi. Nah, setelahnya baru Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh ini adalah nabi yang kali pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Jadi munculnya orang kafir ini setelahnya kemudian diutus Nabi Nuh alaihissalam. Ini penting saya jelaskan karena beberapa kelompok itu mengingkari kenabian Nabi Adam alaihissalam. Jadi mereka mengatakan bahwasanya nabi yang pertama adalah Nabi Nuh dan Adam ini bukan nabi. Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah bahwasanya Adam ini beliau seorang nabi,
Nabi Idris juga seorang nabi, Nabi Syith juga seorang nabi, Nabi Nuh juga seorang nabi. Nah, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Adam bukan nabi karena nabi yang pertama adalah Nabi Nuh. Mereka gagal paham. Ketika mendapati hadis itu, mereka memahami bahwasanya nabi yang pertama adalah Nabi Nuh, sedangkan sebelumnya itu bukan nabi. Nah, kita katakan bahwa maksud dari hadis ini adalah bahwa Nabi Nuh adalah nabi yang kali pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada orang-orang kafir. Nah, Nabi Nuh ini beliau berdakwahnya panjang, teman-teman. Berdakwahnya panjang. Kalau usia kita dikumpulkan itu mungkin nggak nyampe mungkin. Usia kita di sini dikumpulkan ya 70 katakan kali 20 berapa? 70 kali 20. Oh, lebih ini. Nggak nyampe-nyampe ternyata. Tapi yang jelas gini, Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwahnya panjang, hampir 1000 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa jumlahnya? 950 tahun. Jadi berdakwah kepada kaum, berdakwah kepada anak-anak mereka, berdakwah kepada cucunya, berdakwah kepada turunannya. Berdakwah selama itu 950 tahun. Dan beliau istiqomah, konsisten berdakwah kepada umatnya. Jadi makanya kalau kita nanti sudah terjun di masyarakat, ternyata kurang mendapatkan respon yang baik dari masyarakat kita, ingatlah tentang perjuangannya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana beliau ini berdakwah 950 tahun ya, tetapi yang dapat cuma segitu umatnya. Ini aibnya bukan ada pada Nabi Nuh, bukan karena Nabi Nuh ini tidak cakap, tidak tahu teknik dakwah atau seni berdakwah, bukan seperti itu. Tetapi dikarenakan karena urusan hati, karena urusan membolak-balikan hati itu adalah wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadikan orang itu mendapatkan petunjuk, menerima petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan kita, para nabi saja ketika menyampaikan dan orang yang disampaikan kepadanya ini hatinya dikunci oleh Allah, tidak mendapatkan petunjuk oleh Allah, tidak diciptakan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah, maka orang ini juga tidak akan menerima kebenaran tersebut. Nah, oleh karenanya kita semangat, karena yang diwajibkan kepada kita adalah menyampaikan. Masalah diterima tidak diterima itu urusan belakangan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngaji kemudian yang hadir cuma satu, kemudian udah nggak usah ngaji lah, orang-orang nggak ada semangat. Nggak seperti itu. Jangan pas ngaji kemudian orang-orang malah menentang atau bagaimana, kemudian minder, keder. Jangan seperti itu, tapi tetap semangat menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Kalian harus paham, guru saya itu menyampaikan seperti ini, ungkapan yang memotivasi menurut saya. Beliau mengatakan bahwasanya thariqud da'wah laisa mafrushan bil wurud. Thariqud da'wah laisa mafrushan bil wurud. Jadi jalan dakwah itu bukan seperti karpet merah yang ditaburi dengan bunga-bunga mawar. Kayak pengantin yang mau lewat di situ indah, enak gitu kan. Semua orang tersenyum gitu. Semua orang senang dan seterusnya. Enggak. Nah, seperti itu. Tantangannya macam-macam. Kadang dari orang lain, kadang dari keluarga sendiri, kadang dari teman, kadang dari istri, kadang dari anak, macam-macam. Kadang dari faktor ekonomi, ya. Kadang dari faktor kesehatan, semangat, semua mendukung tapi sakit-sakitan. Semangat, semua pendukung sehat tetapi uangnya tidak ada untuk bikin kegiatan. Semangat, semuanya mendukung ya, kesehatan mendukung, tapi ada aja kendalanya itu. Nah sama, kita belajar di sini juga seperti itu. Jadi kalau kalian kesehatan tidak ada masalah, finansial, ekonomi tidak ada masalah, maka tinggal kalian mengkontrol diri kalian sendiri. Tadi saya sebutkan di kelas yang barusan kita ngumpul di situ, bahwasanya kalau ada bisikan-bisikan nakal, bisikan-bisikan jahat itu untuk
membisiki kita supaya kita berhenti, tidak usah belajar, tidak usah ngaji, pengen pulang. Itu nggak usah dihiraukan, nggak usah dihiraukan. Kalian pulang juga mau ngapain coba? Mau kerja, mau jadi apa? Luntang-lantung nggak ada kerjaan. Kerja juga nggak menghasilkan uang. Kemudian mau dakwah juga ilmunya masih sedikit, belum ada. Dia harus semangat, harus semangat. Kita senantiasa ingat dengan Nabi Nuh alaihissalam. Bukan hanya itu, Nabi Nuh itu tidak hanya ditolak oleh kaumnya, tapi mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan sekali. Dipukul sampai pingsan oleh kaumnya, sampai pingsan, dan tidak berhenti dipukul sampai beliau ini pingsan, dikira mati, baru ditinggal oleh kaumnya. Seperti itu. Namun demikian, Nabi Nuh adalah orang yang gigih semangatnya, tidak pernah kendor semangatnya, selalu berjuang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengajak umatnya untuk beriman. Tanpa bosan sampai datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak akan bertambah jumlah orang yang beriman kecuali yang sudah beriman. Kecuali yang sudah beriman. Artinya apa? Orang yang sudah tidak beriman ini akan dimusnahkan, akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, doanya Nabi Nuh ini seram ini. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Janganlah ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di kalangan orang-orang kafir ini masih ada di muka bumi. Jadi artinya apa? Nanti orang-orang kafir ini akan musnah, akan mati semuanya, akan tenggelam, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu teman-teman, Nabi Nuh juga mendapatkan perlawanan dari siapa? Dari putranya sendiri. Dari putranya sendiri, Kan'an bin Nuh. Ini adalah putra kandungnya, anak biologisnya Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi apakah lantas itu menjadikan dia menerima dakwah bapaknya? Enggak. Karena sekali lagi yang menjadikan hati itu terbuka, menerima petunjuk dan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya apa? Nabi Nuh diperintahkan untuk bikin perahu dan seterusnya, diperolok dan seterusnya. Nah, kemudian pada hari yang telah ditentukan, orang-orang sudah naik, kemudian hujan turun deras dan seterusnya sampai permukaan bumi ini banjir. Tidak ada yang selamat orang-orang kafir itu. Lah, tepat pada hari ke-10 bulan Muharram, ini perahunya Nabi Nuh ini terdampar di bukit yang namanya adalah Bukit Al-Judi tadi yang sudah saya sebutkan. Lah, oleh karenanya Nabi Nuh ini berpuasa pada hari ini. Kenapa? Karena bersyukur telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.